Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Operasional Lanjutan yang beranggotakan Milenia Titisari, Via Lusanati, Anissa Nuraini, dan saya sendiri Narsian Dian Pramana akan memaparkan mengenai pelaksanaan outsourcing Adidas Group. Ya, sebelumnya outsourcing atau pengalih-dayaan merupakan sumber daya dan aktivitas internal ke vendor di luar perusahaan yang membuatnya sedikit berbeda dibandingkan dengan keputusan buat atau beli. Selanjutnya, sejarah perkembangan perusahaan Adidas. Pada tahun 1920 didirikan di kota Herzogenaurach, Jerman oleh dua bersaudara Adolf atau Adi dan Rudolf. Berawal dari Adi Dassler membuat proyek kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkan, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil. Selanjutnya, di tahun 1924, Adi dan saudaranya Rudolf mendirikan Dassler Brothers yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas sekarang. Selanjutnya, di tahun 1936, puncak keterkenalan sepatu Dassler Brothers adalah ketika Jesse Owens, seorang atlet paling sukses pada Olimpiade Berlin, mengenakan sepatu Dassler. Di tahun 1948, terjadi konflik antara Dassler bersaudara berakibat pada pecahnya perusahaan mereka. Adi Dassler menjalankan sendiri perusahaan, mengambil nama kecilnya Adi dan mengkombinasikannya dengan potongan nama belakangnya sehingga menjadi nama Adidas. Ia pun mendaftarkan logo 3 strip sebagai trademark dari Adidas. Sedangkan saudaranya Rudolf berpindah ke bagian lain dari kota itu dan mendirikan perusahaan olahraga miliknya sendiri. Berikutnya, di tahun 1972, pada Olimpiade Munich 1164 dari 1490 atlet internasional menggunakan Adidas, sehingga pada tahun 70-an Adidas mencapai masa jayanya. Berikutnya adalah strategi pemasaran perusahaan Adidas. Berikut analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Adidas menggunakan teori marketing mix 4P. Yang pertama adalah produk. Produk utama Adidas tidak hanya sepatu olahraga, namun juga aksesoris dan perlengkapan olahraga seperti t-shirt, jaket, sweatshirt, dan lain-lain. Sedangkan anak perusahaan Adidas seperti Reebok berfokus pada sepatu olahraga mereka. Rockport lebih spesialis pada outdoor, footwear, produsen baju olahraga, beserta aksesorisnya. Dan TaylorMade berfokus pada baju untuk pemain golf dan perlengkapannya. Yang kedua, price. Adidas menggunakan strategi skimming price, di mana Adidas mematok harga setinggi-tingginya. Perusahaan ini juga meyakini bahwa harga yang tinggi berarti kualitas yang diberikan pun juga mumpuni. Berikutnya adalah place. Adidas memiliki outlet eksklusif sendiri yang hanya menjual produk Adidas dan Reebok. Selain itu, produk-produknya juga terdapat pada multi-brand outlet seperti Sportstation dan juga melakukan penjualan online melalui website resminya. Berikutnya promotion. Dimulai dari penggunaan sepatu olahraga oleh atlet sepak bola ternama seperti Lionel Messi, Ronaldinho, dan beberapa atlet ternama lainnya. Selain itu juga menjadi sponsorship tim sepak bola terkenal, mengontrak atlet-atlet olahraga terkenal untuk menjadi brand ambassador. Outsourcing Adidas. Adidas Group melakukan outsourcing hampir 100% dari produksinya. Adidas bekerja sama dengan sekitar 337 pabrik independen dari seluruh dunia yang memproduksi produknya di 29 negara. Banyak diantaranya berada dalam salah satu dari 5 negara, yaitu Cina, India, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Yang berikutnya, rantai pasokan bersifat global dengan berbagai mitra bisnis yang dikontrak langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, Adidas memberikan spesifikasi rinci untuk memproduksi dan pengiriman ke pemasok yang memiliki keahlian yang sangat baik. Fungsi operasi global Adidas mengelola perkembangan produk, komersialisasi, dan distribusi, serta mengawasi sumber untuk Adidas, Reebok, dan Adidas Golf. Berikutnya TaylorMade, Rockport, Reebok, CCM, Hoki, dan divisi lisensi olahraga tidak dilayani melalui operasi global, melainkan menggunakan organisasi pembelian mereka sendiri.
Anak perusahaan Adidas dapat mengambil dari pemasok lokal terpilih di luar wilayah operasi global. Namun pembelian lokal hanya menyumbang sebagian kecil dari total volume sumber. Selanjutnya, hubungan sumber yang berbeda. Yang pertama, model langsung. Adidas Group memiliki hubungan kontrak langsung dengan pemasok intinya yang diawasi secara terpusat oleh operasi global. Selanjutnya, model tidak langsung. Bagian lain dari volume produknya bersumber oleh agen atau dibuat di bawah lisensi. Rantai pasokan tidak langsung melengkapi sumber langsungnya dengan memenuhi persyaratan khusus yang tidak dapat dilayani melalui operasional global. Selanjutnya, produksi pasar lokal. Adidas Group juga dapat mengambil dari pemasok lokal yang tidak diawasi oleh global operasi, tetapi memang membutuhkan otorisasi. Pembelian lokal bagaimanapun hanya menyumbang sebagian kecil dari total volume sumber grup. Berikutnya, jenis-jenis pemasok. Yang pertama ada pemasok utama, subkontraktor, penerima lisensi, agen, dan yang terakhir ada rantai pasokan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.